Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, aktivitasku di pagi hari itu aku mulai dengan memasak. Nah tadi tuh aku pertama masak air panas dulu ya untuk air minumnya aku, karena kan seperti biasa aku tuh lebih suka minum air yang dimasak ketimbang langsung dari dispenser gitu ya teman-teman. Menurutku air yang direbus itu rasanya jauh lebih enak dan lebih manis aja ya ketimbang langsung diminum dari dispensernya. Nah ini lanjut ya, tadi sambil ngerebusin air ini aku siapkan bumbu karena aku hari ini mau masak ayam koto gadang ya teman-teman. Nah ini memang udah lama sekali aku tuh nggak masak ayam. Kebetulan kemarin tuh di pasar aku beli ayam ya teman-teman. Anak-anak pun udah lama minta dibikinin ayam di sambal atau di gulai atau di balado, terserah gitu teman-teman. Yang penting anak-anak tuh intinya di sini sama dia ayam. Gak tau kenapa ya, anak-anak itu paling doyan banget dengan namanya ayam. Kalau udah masak ayam ini pasti makannya itu nambah-nambah loh teman-teman. Gimana nih, apakah ada yang sama anak teman-teman di rumah dengan anakku? Boleh dong komen-komen di kolom komentarnya aku. Nah ini bumbunya udah aku haluskan ya dengan blender aja. Bumbunya seperti biasa itu aku pakai cabai hijau, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri dan juga laos ya yang dihaluskan. Nah tadi itu karena dia aku kasih air dengan blender, jadi di sini untuk cabenya itu aku keringkan dulu untuk airnya ya. Kalau udah kering ini baru aku masukkan minyak goreng ya teman-teman untuk menumis si bumbu halus tadi. Nah untuk daunnya ini aku pakai ada daun kunyit, ada daun jeruk, dan serai, dan juga di situ aku tambahkan asam kandis ya teman-teman, dan juga bumbu sop seperti bunga lawang dan peka gitu. PK itu yang bulat-bulat ya teman-teman. Nah di sini bumbunya ditumis saja sampai dia tanah atau aroma dari cabai itu hilang atau langu gitu ya teman-teman. Nah di sini udah tanah, bau langunya udah hilang, langsung aja di sini aku masukkan untuk ayamnya. Nah di sini ayamnya itu ada sekitaran 2 kilo kemarin aku beli ya teman-teman. Terus aku masuk semua karena aku tahu anak-anakku tuh paling doyan banget dengan ayam. Apalagi kan aku jarang-jarang ya buat masak ayam. Sebetulnya sih untuk masakan koto gadang ini enaknya itu pakai bebek ya teman-teman, karena aku nggak ada stoknya di rumah, yang ada tuh stok ayam aja. Ya udah aku bikin aja ayam koto gadang ya dengan judulnya ini. Tapi ini resepnya aku juga nyontek di akun sosial media lain gitu ya teman-teman. Nah ini karena pertama kali juga aku bikin ayam koto gadang, tapi rasanya itu enak banget loh teman-teman. Asli enak, cobain deh bumbunya yang aku bikin seperti ini. Pasti teman-teman nanti pada bakal ketagihan. Nah tapi di sini aku nggak pakai santan ya, aku di sini menggunakan air kelapa. Nah air kelapa ini yang bikin ayam koto gadang ini bumbunya itu makin enak ya teman-teman, rasanya itu makin gurih dan manis gitu. Nah kenapa dikasih air kelapa ini? Kalau misalnya pakai bebek dia itu bakalan empuk ya. Air kelapa ini kan juga bisa mengempukkan daging ya teman-teman. Nah di sini aku juga udah tambahkan seasoning seperti biasa, garam dan sedikit kaldu jamur aja ya. Seasoningnya aku itu nggak macam-macam ya teman-teman, karena aku tuh udah lama nggak pakai micin, kan udah lama nggak pernah sama sekali aku masak itu menggunakan micin. Nah di sini si adek Rafiq tadi pas aku masak itu dia minta dimandiin. Nih aku udah selesai mandiinnya dan aku pasangin baju si adek Rafiq ya teman-teman. Nah karena di tempat aku cuacanya saat ini gerah banget, jam 6 aja cuacanya itu udah terang ya teman-teman. Nah gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah cuacanya juga panasnya full sama seperti di tempat aku? Boleh dong coret-coret di kolom komentar. Nah di sini tadi airnya udah matang, lanjut aja di sini
aku masukkan ke dalam teko ini ya teman-teman. Nah aku tuh selalu minumnya dari pagi itu sampai malam, minimal aku tuh ngerebusnya 2 liter air ya teman-teman. Jadi satu teko ini dari pagi sampai malam. Apalagi sekarang cuacanya panas, jadi kita tuh harus dianjurkan banyak-banyak konsumsi air putih ya teman-teman, karena suhu sekarang ini sangat ekstrim sekali. Karena kalau kita kekurangan air putih nanti bisa dehidrasi dan bisa demam. Nah sekarang aja adek Rafiq itu lagi demam ya teman-teman, tiba-tiba aja badannya itu panas. Nah ini untuk ayamnya aku aduk ya, takutnya gosong di bagian bawahnya. Lanjut di sini aku mau rebus untuk mau kukus ya labu, karena neneknya anak-anak udah beberapa hari ini nggak selera makan nasi, jadi aku kukusin aja labu biar bisa untuk ngisi perut neneknya anak-anak. Nah ini aku juga untuk sayurnya aku kukus juga terong kecil-kecil ini teman-teman. Terong ini manis, sebetulnya dilalap gitu aja udah enak ya, cuma takutnya nanti neneknya anak-anak itu nggak suka ya kalau mentah gitu. Jadi di sini aku kukus aja untuk terongnya. Kalau aku sih lebih senang ya makan terong yang kecil-kecil itu dilalap. Nah ini aku di kompor sebelah mengukus si labu tadi ya teman-teman, sambil ini aku nungguin juga ayam koto gadang aku matang ya teman-teman. Jadi di sini kerjaan aku semua serba aku sambil biar cepat selesai gitu ya teman-teman. Nah ini aku sambil juga buat nyuciin piring ya. Tadi itu sebetulnya udah aku nyicil juga buat nyuci piring. Ini tadi tinggal sedikit ya. Jadi di sini aku langsung aja cuci biar nggak makan waktu. Kebetulan ini aku ngambil videonya di hari Minggu. Di hari Minggu itu Abang Razik itu didikan subuh ya. Ini dia udah mau pulang, udah mau sekitaran jam setengah 8. Jadi aku buru-buru aja buat melakukan pekerjaannya. Dan karena hari Minggu juga anak-anak jadwalnya les renang jam 9, jadinya sebelum dia berangkat les renang itu aku suruh anak-anak makan dulu ya teman-teman, biar dia ada tenaganya nanti waktu berenang, dan kalorinya pun terbakar dengan sempurna gitu ya. Nah di sini aku tuh kalau kerja itu semuanya aku sambil ya teman-teman, biar nanti siangnya itu aku bisa agak sedikit santai, bisa menemani anak-anak duduk santai gitu ya teman-teman. Nah kalau pekerjaan disambil gitu jadinya enak aja ya teman-teman. Jadi kita tuh sekali kerja langsung set gitu ya. Nah alhamdulillah ini ayam koto gadangnya udah matang ya. Nah ini udah kering ya teman-teman. Untuk cabai hijaunya tadi tuh aku pakai sekitaran 250 gram ya teman-teman. Dan tadi aku juga tambahkan sedikit merica bubuk dan ketumbar bubuk. Pokoknya bumbunya itu kayak gulai ayam gitu ya teman-teman, tapi bedanya itu nggak dikasih santan. Kemarin aku juga udah bikin ya ayam cabai hijau, tapi versi aku kasih santan ya teman-teman. Pasti teman-teman yang udah ngikuti video aku di video sebelumnya, teman-teman pasti udah lihat ya. Nah tadi tuh aku minta tolong si Abang Raja masukin air ke dispenser, tapi pas sebetulnya video ini udah aku upload, tapi nggak tahu katanya di YouTube ada pelanggaran komunitas gitu, nggak tahu pelanggarannya itu di mana ya teman-teman. Jadi aku coba buat buat edit ulang ya teman-teman, takutnya nanti kalau aku tontonin lagi si Abang Raja masukin air dispenser, aku takut dismonetisasi ya untuk akun aku ini. Nah alhamdulillah ayam koto gadangnya ini udah matang. Lanjut ya di sini teman-teman, aku tuh matikan aja api dulu. Ini aku cuci juga untuk bekas minum si adek Rafiq. Tadi pagi dia itu minta susu ya teman-teman. Jadi sekarang ini di tempat cuci piring ini nggak boleh dibiarkan ada minuman manis yang berserak atau gelas bekas minuman manis ya teman-teman. Nggak tahu entah kenapa banyak aja untuk semut kecil-kecil di atas wastafel ini. Aku pun nggak paham tahap apa yang digerubunginya, padahal wastafel ini selalu aku lap gitu ya teman-teman. Dan
kalau untuk ada gelas kotor aku pasti langsung cuci gitu. Nah lanjut ya, ini aku mau salin karena ada sedikit sisaan ikan semalam di tudung saji ini daripada makan tempat, jadi aku pindahkan ke tempat yang kecil ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah hari ini masak apa, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ucapkan selamat datang ya. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi dengan video aku ini. Semoga aja video aku ini juga bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah kegiatan aku ini cuma kegiatan seorang ibu rumah tangga, masakan dan pekerjaannya itu selalu mengulang ya teman-teman, jadi jangan pernah bosan ya, tontonin selalu video sederhananya aku ini. Tadi pun aku udah selesai ya lap-lapin meja makan ini. Nah ini lanjut aku pindahkan ayam koto gadangnya. Di sini aku sengaja nggak salin ke dalam mangkok ya teman-teman, biar nanti sore itu enak aja buat manasinnya ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai mindahin, lanjut aku mau masak nasi. Aku kira tadi itu nasiku masih ada sisa, ternyata cuma sisa sedikit lah teman-teman, karena aku bangun tidur tadi aku nggak langsung cek magicom ya teman-teman, tapi ini pas aku masak masih bisa ya teman-teman, anak-anak makan dulu sebelum mereka berangkat pergi les renang. Karena biar lebih cepat gitu buat masaknya, aku tuh masak dulu di atas kompor ya untuk berasnya. Kalau udah mendidih baru aku pindah gitu ke dalam magicom. Jadi durasi masaknya itu nggak lama ya teman-teman, paling lama itu cuma sekitaran 30 menit yang biasanya 45 menit itu, jadi agak berkurang sedikit durasinya, sekitaran 15 menit gitu. Nah tapi kalau misalnya magicomnya cantik, estetik, agak sayang ya teman-teman, kita langsung naruhnya itu di atas kompor. Bisa juga sih kita kasih air panas, tapi aku tuh langsung aja ya taruh dengan magicomnya ini ke atas kompor. Kalau untuk airnya seperti biasa aku selalu ngukur pakai jari ya teman-teman. Aku tuh belum bisa ngukurnya patokan dengan dengan angka-angka yang ada di magicom itu. Alhamdulillah ini untuk labunya udah matang dan terongnya juga udah matang. Nah di sini lanjut ya, aku tuh mau mindahin dulu nasinya ke dalam magicom. Nah ini tadi pas sudah matang gitu kan, si abang Raja itu dia mau pergi ke asrama ya teman-teman. Kebetulan pulang dari rumah sakit itu neneknya anak-anak ulang tahun hari ini, jadi aku ditraktir sama adek makan soto gitu ya teman-teman. Nah jadi ayamnya itu tadi dibawa si abang Raja beberapa potong ke asrama. Nah ini tempat makannya itu buka cabang ya teman-teman di kota Pekanbaru. Biasanya sih aku kalau pulang kampung selalu singgah di daerah Raton Berangin makan soto ini. Ternyata udah beberapa minggu ini dia buka cabang lebih dekat ke tempat aku ya teman-teman. Jadi di sini aku ngajakin nenek anak-anak nyobain untuk sotonya. Alhamdulillah kata nenek anak-anak sotonya ini enak, cocok di lidah nenek anak-anak, karena nenek anak-anak udah beberapa hari itu susah buat makan ya teman-teman, karena asam lambungnya itu naik, jadi bawaannya itu mual gitu ya teman-teman. Nah kan pas makan soto ini nenek anak-anak ada sedikit seleranya ya teman-teman, karena kan panas-panas gitu jadi enak. Assalamualaikum, see you, bye bye.